Tes tes 1 2 3 tes. Aduh, ya halo guys, balik lagi di channel gua. Aduh, nih gua pakai settingan baru lagi di kamera gua. Soalnya kemarin tuh setelah gua lihat-lihat ya, itu warnanya kayak agak kuning gitu, kayak warna orang sakit. Jadi ya udah, coba gue ganti settingannya itu ke otomatis aja buat filternya. Soalnya kemarin filter warnanya itu sengaja gue matiin, warnanya natif gitulah. Jadi agak kuning gitu buat pengaturan cahayanya. Sebenarnya kuning karena waktunya senja ya, karena malam, menjelang malam lah, kayak maghrib gitu, makanya warnanya kuning. Soalnya kalau efek natif itu dia ngikutin cahaya aslinya dia gimana. Kalau misalnya agak gelap ya dia gelap, kalau misalnya dia terang baru warnanya keluar gitu. Ya namanya eksperimen ya guys ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya dari segi pengambilan warnanya itu belum sesuai. Aduh. Oh ya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Ini juga mic-nya gue ganti lagi, karena kalau misalnya kalian ada denger mungkin dari suaranya beda, itu karena gue ganti mic lagi. Di sini gue pakai mic yang biasa gue pakai, dan gue udah beli converter buat TRS-nya, jadi harusnya suaranya masuk gitu. Karena kalau pakai mic TRS biasa yang 15 ribuan itu suaranya stereo guys. Maaf, suaranya mono, nggak stereo gitu. Jadi harus effort lagi buat ngedit di Adobe Premiere biar suaranya jadi stereo kayak gitu. Nah kalau misalnya udah pakai yang versi ini, harusnya suaranya udah otomatis stereo sih ya, kayak gitu. Jalannya jelek. Gue sebenarnya males banget kalau pulang lewat jalan sini itu. Cuma ini jalan yang terdekat. Nih kayak, ya Allah, kayak ngerusak shock gitu. Dan di depannya juga rame gitu, karena di depannya kan ada perumahan tuh. Nah ya udah tuh, kalau misalnya agak macet, wah, kayak udah gue muka tembok aja diliatin orang-orang, kayak orang bener masang kamera di helm kayak gitu. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa, pakai helm ini kan nggak kelihatan muka gue kayak gitu. Ya Allah, nih becek nggak kelar-kelar. Salah jalan gua, harusnya lewat sana. Ini gua jujur nggak tahu ini air dari mana. Hujannya udah 2 hari yang lalu loh, dan masih belum kering juga buat ininya, buat becekannya gitu. Ya ini kalau misalnya kalian notice, ini gua baru aja ganti setang ya. Sini gua baru ganti setang Bipro yang 0 derajat, yang lurus ininya. Sebelumnya kan yang 10 derajat tuh, yang agak nunduk, dan itu pegel banget ketika gue pakai dan kurang cocok buat harian gitu. Jadi ya udahlah, gue harus ganti lagi ke yang 0 derajat. Sebenarnya tuker tambah sih ya, gue jual setang yang lama buat beli setang yang baru ini kayak gitu. Ya mobil, aduh, udah tahu jalan kecil ya, terus mereka memaksakan lewat gitu. Bentar ya, sampai mana tadi ya? Oh ya, hitungannya sih tuker tambah ya. Jadi gue jual dulu stang Bipro gue yang 10 derajat. Sebenarnya belum gue jual sih, ini dalam proses gue jual. Ini kalau misalnya kalian minat, itu link
Tokopedia-nya itu ada di deskripsi. Nanti kalian tinggal klik aja. Kalau misalnya mau nego-nego langsung biar di Tokopedia aja ya. Itu nanti gue sendiri yang nyautin nego kalian. Jadi kalau misalnya ada yang kalian minat nih buat stang Bipro 10 derajat, itu sebenarnya ukurannya 33 mm. Jadi nggak bisa dipasang di motor CBR 150 atau di stang yang ukurannya 31 mm gitu tanpa adanya adapter. Nah tapi tenang aja, di situ juga udah ada adapternya. Jadi stangnya itu udah sesuai sama ukuran stang yang di 31 mm gitu. Atau nanti bisa lebih jelasnya kalian bisa tanya-tanya aja di Tokopedia-nya langsung. Ini linknya gue taruh di deskripsi, nanti bisa kalian cek aja ya buat barangnya kayak gitu. Dijamin masih oke lah ya, lecet-lecet pemakaian itu wajar kayak gitu ya. Jadi ini gue ganti stang ke Bipro yang 0 derajat dan warnanya putih. Kenapa nggak ambil warna hitam lagi? Karena biar nggak flat aja gitu buat dashboardnya kan. Ini kopling juga udah warna silver, terus master rem warna silver. Kalau misalnya kita jadiin hitam semua gitu kayak kurang keluar gitu aja warnanya. Tapi overall sih gue udah suka ya buat warna putih kayak gini. Jadi kayak lebih clean aja gitu area dashboard. Dan mungkin ini udah nggak bakal gue upgrade lagi ya buat bagian dashboard. Gue kira udah cukup buat modifikasi di daerah stang ini, karena itu juga udah karbon dashboardnya. Terus ini udah ganti stang Bipro, kopling sama rem kanan kiri udah aftermarket. Jadi gua rasa udah cukup gitu. Tinggal mungkin nanti kedepannya di bagian yang lain gitu. Mungkin yang terakhir sih dari motor ini gua bakal repaint ya. Itu cuma gua nggak tahu kapan, karena kalau repaint itu harus tinggal body, jadi harus nentuin waktunya dulu mau kapan kayak gitu. Cuma sementara ya udahlah kayak gini dulu aja kayak gitu ya. Buat feel dari stang ini sih sekalian gue review singkat aja ya buat stang Bipro ini. Buat stang Bipro yang 0 derajat ini udah pasti dia lebih tegak jika dibandingkan dengan yang 10 derajat kemarin kayak gitu. Dan jujur gue lebih suka ketika gue pakai stang ini kayak gitu, karena kalau dalam segi looks kayak nggak jauh beda gitu sama yang 10 derajat. Cuma dalam segi penggunaan ini lebih nyaman cuy. Ini gue sambil gendong tas yang agak gede loh ya, isinya itu laptop. Dan buat riding selama 10 menit atau 15 menit ini masih belum kerasa sih pegelnya gitu. Nah beda cerita kayak stang yang sebelumnya itu ketika stang yang sebelumnya itu yang 10 derajat ya maksud gua. Ketika gua pakai yang stang 10 derajat itu pegelnya itu udah kerasa ketika gua bawa laptop terus sambil jalan gitu. Itu 5-10 menit gua ngegas motor itu punggung udah agak pegel dikit-dikit gitu. Nah nanti menjelang 15 menit atau 20 menit riding baru kerasa pegelnya kayak gitu sih cuy. Cuma ini overall sih udah hampir 15 menit gua kayak biasa aja gitu ya, kayak pakai stang standar aja lah. Cuma ini agak lebih nunduk dikit gitu ya, nggak senyaman stang standar sih. Cuma kan kalau dari segi looks lebih oke ketika pakai stang jepit kayak gini kan, kayak gitu. Dan kalau dari segi penampilan ya, kalau misalnya kita lihat ini mungkin agak sedikit panjang nih, ini ada lebihnya. Cuma gue senangnya itu di sini tuh ada aksen warna orange gitu. Jadi seakan-akan kayak kita pakai bar end gitu ya. Jadi nggak perlu beli bar end lagi karena udah ada bar endnya gitu di stang ini. Dan
semua jenis stang Bipro itu gue nggak tahu kenapa tanpa pakai bar end itu dia nggak geter. Jadi ketika kalian gas kenceng atau lagi dipakai riding gitu, kalau misalnya kita nggak pakai bar end kan itu kadang geter ya stangnya ya, bikin semutan gitu. Nah ketika pakai stang Bipro ini, yang gua rasain ya, dari yang 10 derajat atau yang 0 derajat ini, dari tipe yang lama sampai ke tipe yang paling baru kayak gini, itu gua nggak ngerasain geter di setangnya cuy, kayak gitu. Beda ketika kalian beli setang yang mungkin di bawah Bipro gitu kualitasnya. Gua nggak tahu sih ya, yang jelas ketika gua pakai Bipro ini gua nggak ngerasain geter yang berlebihan di area setang sih, kayak gitu. Jadi ya cukup recommended lah buat stang ini, kayak gitu cuy. Dan bahannya juga oke nih, Duralium yang dimana lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan CNC biasa, kayak gitu. Dan buat harga sih ya ada harga ada kualitas ya. Emang kalau buat harga stang jepit sih Bipro kalau dibanding merek-merek lokal dia sedikit lebih tinggi ya. Ini gue beli seharga 300.000, cuma dengan harga 300.000 ini kalian bisa dapat kualitas yang oke banget sih, kayak gitu. Nah ini gue belinya baru karena harga stang Bipro ini turunnya nggak terlalu jauh, dan jujur cari bekasnya itu agak sedikit susah. Jadi ya udahlah gue putusin beli baru aja gitu. Toh nanti ketika gue jual juga lakunya lumayan cepet gitu kan, kayak gitu. Jadi ya nggak ada ruginya juga ketika gue beli setang ini secara baru, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya gue bosan atau mau gantiin standar, gue bisa jual dengan harga yang mungkin nggak turun terlalu jauh sih, kayak gitu. Cuma mungkin kalau misalnya kalian mau iseng-iseng cari bekas ya bisa lebih murah lagi. Ada yang jual sekitar 200.000, atau kalau kalian pinter-pinter nego bisa dapat di harga 150.000 kayak gitu. Jadi tergantung kualitas aja kayak gimana. Ya gitu aja sih buat reviewnya. Apalagi ya, mungkin sama buat ngakalin stangnya yang panjang ini, kalian bisa naruh kayak holder atau remnya itu agak majuan ke depan sini ya. Itu tujuannya itu biar stang itu agak lebih padat dan gak terlalu kosong aja, kayak gitu. Karena kalau misalnya terlalu panjang nanti karena kalau misalnya terlalu mepet itu nanti di sininya itu kayak agak sedikit kosong gitu. Nah itu nggak gua saranin sih. Jadi mending kalian agak majuin aja buat holder, kopling atau remnya itu ke area sebelah sini nih ya, yang deket stangnya, biar feel-nya atau tampilannya itu agak sedikit padat, kayak gitu sih cuy. Ya kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, kalian bisa tanya di komentar aja. Ini sebenarnya gue udah pernah bikin review juga tentang stang ini sebelumnya. Cuma yang bedain itu cuma satu sih, yaitu cara feel kita di atas motor ketika kita pakai stang yang kemiringannya 10 derajat sama 0 derajat kayak gitu. Intinya kalau misalnya kalian mau cari yang nunduk tapi agak manusiawi, kalian bisa pilih yang 0 derajat sih, kayak gitu. Gue justru nyaranin yang 0 derajat kalau misalnya buat harian gitu. Emang kalau buat dari segi looks motor sih lebih oke yang 10 derajat ya. Cuma kalau misalnya buat harian kayak gitu, itu nggak gua saranin ambil yang 10 derajat karena pegel banget menurut gua. Jadi menurut gue yang 0 derajat aja atau yang tipe lurus kayak gini udah cukup, kayak gitu. Ya mungkin sekian aja buat review kali ini guys. Dan by the way ini gue juga belum sempet bikin review koplingnya ya, karena belum sempet take video. Kalau misalnya di rumah tuh gue udah langsung rebahan aja tidur. Jadi gue nge-record itu cuma di atas motor. Jadi belum sempet ada rekordan video baru lagi kayak gitu. Ya mungkin yang tayang juga
review stang ini dulu gitu ketimbang video review kopling ya. Cuma nggak apa-apa, ini kan gue belum seminggu nih ganti kopling, jadi gue genepin dulu lah sampai seminggu atau 2 minggu gitu, baru gue bisa jelasin feelnya gimana. Kayak gitu guys. Ya gitu aja buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Waduh, mau closing malah ada papasan. Bentar. Ya, jadi gini aja buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Ya Allah, macet. Ini kenapa lama banget dah.